Kisah cinta Ahmad nikahi majikan sendiri beda usia 28 tahun. Masih malu nih. Malu-malu tapi mau. Pesan satu cinta. 20 tahun itu beliau ini atas nama Mbah Kirno itu ikut dikurung rek, di penjara dalam kandang besi. Bapak namanya sinten, Pak? Sampai namanya siapa? Ya diminta itu Guntingnya diminta. Oh, ya diminta dimakan ya, makan. Wes. Sakti. Isok ngilang aku rek. Yo, Tribuners, selamat bergabung kembali di Tribun VAR bersama saya Samir mengungkap sisi lain berita. Ya. Cangar yo, aku isok ngilang mau. Karena ini menyangkut dengan berita yang bakal kita ulas. Berita yang datang dari Ponorogo. Yeay, Ponorogo again. I love Ponorogo. Ya, di Ponorogo Tribuners ini ada orang dalam gangguan jiwa namun dikatakan sakti. Sehingga 20 tahun itu beliau ini atas nama Mbah Kirno itu ikut dikurung rek, di penjara dalam kandang besi. Dan uniknya penjarane itu tidak menyentuh tanah karena punya ilmu sakti mandraguna. Wow. 2026 masih percaya ilmu sakti. Ya, kita lihat dulu ya videonya ya. Bapak namanya sinten, Pak? Sampai namanya siapa? Kok dia bisa makan gunting, terus guntingnya dari mana, Bu? Ya saya potong kan Ibu potongin kukunya. Rambutnya yang potong kan saya. Ya, terus? Ya diminta itu Guntingnya diminta. Oh, ya diminta dimakan ya, makan samakan kuku itu. Jadi, Tribuners, keluarga Mbah Kirno ini sempat ketakutan karena Mbah Kirno ini ya tadi ya dinilai punya ilmu sakti dan sempat dipotong rambutnya oleh keluarganya. Nah, itu dipotong mendadak sama Mbah Kirno itu diminta guntingnya lalu dimakan. Nah, diklaim bisa makan besi. Tapi di penjara di kandang besi itu ya kalau bahasa istilahnya berarti sekarang itu ya dipasung lah ya kayak yo. Tapi yo karena nggak bisa disalahkan juga, artinya keluarga juga takut apabila Mbah Kirno ini melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi wajar lah. Maksudnya ya dalam kategori masih wajar karena takut lah. Nah, tapi pertanyaannya, nek bisa makan besi kenapa kandangnya tidak dimakan? Kan itu dari besi, Pak. Harusnya bisa dimakan itu kandangnya. Nah, katanya saking tingginya ilmunya ini sehingga di penjara di atas tanah. Jadi kandang besinya itu di atas tanah, jadi nggak menyentuh tanah. Apa mungkin Mbah Kirno punya ilmu rote? Kita tidak tahu ya. Singkat cerita guys, ternyata Mbah Kirno ini dievakuasi oleh Pak Purnomo polisi baik yang memang dikenal di Jawa Timur itu Pak Purnomo itu punya rumah atau punya yayasan yang menampung orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, saat didampingi oleh Pak Purnomo ini, Mbah Kirno memang punya riwayat penyakit, artinya yang duwe rodok gangguan jiwa ngono lho rek. Nah, di sini keluarga sempat gak terima karena takut diserang. Akhirnya sama Pak Purnomo itu dideketi dan akhirnya luluh rek ngono. Coba njawab tolong Mbah Kirno ya, Mbah. Tolong ini Mbah,
harga emas, Mbah. Atau sekalian ini, Mbah. Saham anjlok, Mbah. Kan punya ilmu sakti gitu loh. Ya, itu cuma bercanda ya, Tribuners. Jadi 20 tahun di penjara dalam kandang besi oleh keluarga sendiri karena takut. Itu offset. Tapi kasihan guys, karena nggak tahu ya, itu tadi ya, itu keluarga nggak tahu juga karena keselamatan itu lebih penting juga. Nah, saiki ayo mau coba komen sih yang ada di YouTube Tribun Jatim dan Harian Surya ini. Dari Wiwi Sudarsya bla 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 bla. Inilah abdi negara yang memiliki jiwa sosial tinggi, peduli pada masyarakat. Oh, ini kepada Pak Purnomo. Astagfirullahaladzim. Masyaallah. Nyebut Pak, nyebut. Dari Ed Danu daerah bla bla bla. Pak Purnomo layak jadi Jenderal Kapolri. Siap Jenderal. Pak Pur. Iku Pak Pur. Editorku iku rodok. Gowon Pak Pur. Ayo, ayo. Ayo toh. Oke, terus alhamdulillah ya Allah masih ketemu polisi baik dari Masmi. Dari Ed Arias bla bla bla. Kejadian mirip Ferdi Sambo. Mas offset Mas Samet. Offset terlalu Mas, terlalu enggak. Dari Ed Aditya Putra jadi Kapolri aja, Pak, Anda layak. Ya, betul Pak Purnomo ini mantap ya, bisa membantu langsung ke lapisan masyarakat. Terakhir dari Ed Sita bla bla bla. Kenapa ya untuk kerangkeng katanya berpuluh tahun tidak dikritik-kritik, katanya boleh makan besi. Itu dia Mbak Sita kata saya. Kenapa tidak dimakan? Supaya lolos. Tapi ya gitu ya, nggak tahu ya, namanya juga mementingkan keselamatan gitu loh. Jadi yo nggak bisa nek Jawa niku gak iso dipaido juga ngono lho rek. Kadang keluarga iku ya wedi, terus mana ya keluarga. Itu. Tapi 20 tahun loh guys. 20 tahun. Jadi kandangnya itu gak bisa dibuka. Jadi keluarga ya hanya memberi makan dan minum. Itu selesai. Nah, tapi 20 tahun yo. Ya apa ya rasanya Kak? Tapi yo namanya juga ODGJ yo. Dia nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi kok aku melu mikir serius ya. Ayo ya ampun lah. Pokoknya intinya saiki Mbah Kirno ini wis dibawa oleh Pak Purnomo dan bakal diterapi ya. Semoga sembuh ya Mbah Kirno. Jadi nggak terbebas lah dari belenggu besi. Ya. Ya, berita kedua juga datang dari Ponorogo. Ponorogo lagi. Saya suka Ponorogo. Kembali ke berita yang kedua. Kok kembali? Kita langsung beranjak ke berita yang kedua. Durek kena iklan nih aku rek tambahan rek. Ke iklane wae ke buka YouTube ono iklane. Nah, iki berita yang romantis rek. Kisah cinta Ahmad nikahi majikan sendiri beda usia 28 tahun. Si Sri kaget tiba-tiba dilamar 28 tahun. Ya apa kabare koncoku sing jomblo iku wis pirang puluh tahun kon. Kon gak ada niat ngelamar majikanmu pisan. Nah, Ahmad pemuda di Ponorogo. Cek ya, kita lihat dulu videonya. Masih malu nih. Malu-malu tapi mau. Pesan satu cinta. Yo, ikulah dine yo. Mereka meresmikan pernikahan walau berbeda usia 28 tahun. Si Sri ini kelahiran tahun 1968 yang kini berusia 58 tahun, sedangkan Ahmad lahir 96. Mas, tapi gak apa-apa sih. Yo jenenge cinta yo, nggak ada yang salah dalam percintaan guys. Wih, asik. Jadi si Ahmad ini langsung melamar si Bu Sisri. Bu Sisri juga sempat kaget katanya. Loh, kan temenan ngelamar aku. Iya. Nah, terus karena Sisri merasa dia itu nggak layak gitu loh. Artinya dia itu luwih tua ngono rek. Kon temenan ta gitu loh.
Nah, akhirnya itu wis rembukan karo keluargane, akhirnya diterima. Ternyata Ahmad itu beneran cinta ambek dhek. Nah, makanya seperti kata pepatah, guys. Tresno jalaran saka kulino. Kulino jalaran saking karo mikir dhewe. Nah, ternyata mereka itu menikah di KUA. Terus si penghulu juga mengiyakan dan bener mereka menikah dan sekarang tinggal satu rumah. Yuk kita mau komen nih. Berita ini viral loh rek nang ndi termasuk do iku akun lamtur dan lainnya iku mau. Dari Jumadi bla bla bla. Terima 3 kunci motor, kunci mobil. Print, Mas. Wah, sampean kok langsung ngulti ngono, Mas. Wah, enggak lah. Ya iku mau loh, Mas, jalaran saka kulino, enggak boleh gitu itu. Kita harus positif lah. Karena memang ya iku mau loh, Rek. Karena kita sering bertemu ngono loh. Dan di kantor iku yo juga bahaya. Iya. Terus Rizal Ramokta bla 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 bla, kayak malu-malu gitu si Ahmad. Ah, kamu Mahmad bukan karena tertekan kan, Mat. Komennya coba hati. Lalu dari Ilmius bla bla bla, di mana orang kalau mau beli barang pasti cari yang bagus masih baru, kalaupun beli second pun pasti dicariin yang minim kerusakannya. Kodratnya manusia emang udah Mas, ini bukan barang. Ini soal hati. Asik. Ini soal hati, Mas. Bukan barang. Yang habis manis sempat dibuang. Kok cair ya aku hari ini ya? Padahal kerjaanku dari kemarin. Terus dari Johnson cair. Print. Cair ke? Lalu dari Andari Putri bla bla bla, itu bukan jalaran saka kulina, itu jalaran wadonis tua oleh warisan agemon. Komennya kesok tak lanjut nogi berbahaya apa? Tapi ini komen ya, dan enggak, sekali lagi disclaimer, ini hanya POV-nya warganet. Jadi kita juga enggak mengiyakan atau tidak membenarkan lah, intinya kita tetap memandang fenomena dari sisi lainnya. Tapi yang pasti dalam kisah cinta manapun dan siapapun, cinta itu tidak dapat disalahkan. Jantung berdebar kita sudi mabuk cinta. Masya Allah. Iya itu guys, karena cinta adalah anugerah. Kayak lagu siapa ya? Cinta adalah anugerah. Jadi itu saja untuk Tribun Far kali ini. Jadi Ponorogo itu selalu viral dan bombastis sekali. Dan kita bisa bertemu lagi di Tribun Far episode selanjutnya. Ciao, tak ngilang lagi.